Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Bapak ibu, saudara-saudara, kita semua dapat menikmati hari berganti hari sampai pada di penghujung minggu kerja kita. Tentu sudah banyak sekali karya Tuhan yang saudara dan kita semua, bapak ibu, anak-anak nikmati sepanjang hari-hari yang kita sudah lewati. Bahkan lagi ketika kita juga membukakan mata kita di pagi hari ini, maka betapa besarnya kasih setia Tuhan yang kita dapat rasakan. Sebagai respon dari semua yang Tuhan sudah buat dalam hidup saudara, saya mengajak kita semua untuk kembali menghayati kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Di pagi yang indah ini kembali kami mengucap syukur atas segala pemeliharaan Tuhan sepanjang sepekan ini. Kami kini berada di akhir pekan kerja kami. Tuhan, kami semua datang untuk menghayati kembali kebenaran firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang memperlengkapi dan memampukan kami semua, sehingga kami dapat mengerti dan kami berlakukan itu di dalam setiap langkah hidup kami pada hari ini. Kami serahkan doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, Nabi Yesaya 21 ayatnya yang ke-11 sampai 17 dan penekanannya pada ayatnya yang ke-12. Penjaga itu menjawab, pagi akan datang tetapi malam juga. Jika kamu mau bertanya, datanglah lagi dan bertanyalah. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, Cahaya Pagi Penolong Orang Berbeban. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagian bacaan kita pada pagi hari ini bercerita tentang hukuman ilahi atau ucapan ilahi terhadap Duma. Duma seringkali disamakan atau disejajarkan dengan bangsa Edom. Itu berarti bangsa Edom yang bersuka cita ketika Israel menderita. Maka Tuhan pun mengangkat beban Israel. Dan Tuhan pun memberlakukan apa yang akan terjadi bagi Duma atau Edom itu sendiri. Bapak, ibu, saudara-saudara, cara Tuhan untuk memberlakukan segala kehendaknya. Ketika dia membiarkan umatnya jatuh dalam penindasan, jatuh dalam pembuangan, bangsa-bangsa lain bersuka cita. Maka mereka bertanya, malahan mereka berkata, di manakah Tuhan Allahmu, dan seterusnya, dan menghina Allah Israel. Dan kini sekarang Allah Israel memperlihatkan dirinya dan memperlihatkan kuasanya bagi semua bangsa-bangsa, termasuk Babel, termasuk Edom, termasuk Asyur yang sudah menghancurkan Israel Utara, semuanya mendapat pembalasan dari Tuhan. Dan itulah cara Tuhan. Dia membiarkan umatnya menderita, masuk dalam pembuangan, tapi dia tidak membiarkan umatnya dihina. Apalagi soal kehidupan spiritualitasnya. Apalagi soal pemahaman tentang Allahnya. Allah Israel adalah Allah yang hidup, yang harus diperkenalkan. Tapi bangsa-bangsa lain menghina Israel, menghina ibadah mereka. Dan Tuhan pun datang dengan perkara-perkaranya. Nah, saudara-saudara, itulah cara Tuhan berpihak kepada umatnya yang lemah. Mari kita coba merefleksikan itu dalam hidup kita. Bahwa Tuhan juga berpihak kepada kita manusia yang tidak punya kekuatan mengalahkan kuasa maut. Maka dia pun datang dan menghancurkan kuasa yang ditakutkan manusia, yaitu kematian. Maka Tuhan memberikan semuanya. Ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia membuktikan bahwa dia punya kuasa dan menghancurkan semua kekuatan kuasa dalam dunia ini, termasuk kekuatan kuasa maut atau kematian. Dia sudah jawab dengan kebangkitannya. Mari kita semua bersuka cita. Suasana Paskah masih kita rasakan dan kita nikmati. Bahwa iman percaya kita kepada Kristus tidak sia-sia. Karena Yesus telah hidup, telah bangkit, telah menang atas kuasa maut. Dan dia berikan kepada saudara dan saya untuk kembali kita berkarya. Untuk kita kembali yakin
Siapapun yang menghina kita, siapapun yang mengejek kita, siapapun yang ingin melenyapkan kita, dia akan berhadapan dengan Sang Penebus dosa. Dia akan berhadapan dengan Sang Juru Selamat yang sudah menebus saudara dan saya dari hukuman kekal menjadi memasuki kehidupan yang kekal bersama Dia. Karena itu, jangan kita pernah takut, jangan kita selalu merasa khawatir. Percayalah, Dia sudah menang dan Dia ada di pihak bagi setiap orang yang berteriak dan yang mengandalkan Tuhan. Selamat menikmati akhir pekan. Tuhan Yesus selalu memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami mau berdoa untuk Ibu Erlita Prihati, Saudara Lorenzo Sigal Hasbers, Bapak Laurentius Mujiono, Saudara Fris Martino Hamonangan, Adik Riko Daniel Afrilano, Bapak Lexi Alexander Tumilap, Ibu Eva Kosasi, dan Bapak Alfred Tutuiha. Tuhan berkati sukacita saudara-saudara kami semua atas pertambahan usia mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan dengan segala keberadaan mereka. Tuhan Yesus berkati dimanapun mereka berada, topang mereka setiap pribadi, khususnya yang dalam keadaan tubuh yang lemah, sektor pelayanan 1-5. Kami mau berdoa juga untuk para diakan penatua yang ada di Jemaat Sejahtera dari sektor 1-5. Diberkatilah pelayanan mereka, diberkatilah juga keluarga dan karya kerja mereka semua. Unit-unit misioner yang ada, Tuhan Yesus memberkati, baik pengurus Pelkat maupun juga pelayan Pelkat, pengurus komisi-komisi, diberkati mereka semua. Badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, Tuhan berkati dalam peran dan fungsi sebagai pemeriksa yang memeriksa semua aset yang ada. Tuhan memberkati semuanya. Kami menyerahkan akan seluruh keberadaan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah pusat sampai ke daerah, aparat keamanan TNI maupun kepolisian, diberkatilah semuanya dalam segala hal. Negara dan bangsa kami tetap dalam lindungan Tuhan saja. Inilah doa kami di akhir pekan ini yang kami naikkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.